Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dani Setiawan, NIM E 2019-2421 akan meneruskan penjelasan teman kelompok saya yaitu dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan judul makalah Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan. Perlu kita ketahui bahwasanya elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yaitu dari pengembangan sumber daya manusia. Karena pertumbuhan ekonomi di negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Asia atau disebut dengan HPAIS akan berdampak terhadap dunia pendidikan. Transformasi dan pertumbuhan yang cukup pesat akan terjadi di bidang pendidikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini terlihat dari kemampuan kognitif yang dimiliki oleh kelulusan sekolah menengah dari negara maju. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi sangatlah didukung dengan transformasi dan pertumbuhan pendidikan yang cukup pesat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Keberhasilan perekonomian di suatu negara dicapai dari produktivitas kerja penduduknya. Investasi dan sumber daya manusia merupakan faktor pendukung tingginya produktivitas yang dicapai. Efisiensi dalam proses produksi juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Agar produksi yang dihasilkan dapat maksimal dengan produktivitas yang maksimal, maka keberhasilan perekonomian dapat dicapai. Hal ini terbukti di negara yang masuk kategori HPAS. Dan tentunya sangat didukung juga dari produktivitas kerja penduduknya. Karena akan menghasilkan suatu produk yang maksimal dan juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di suatu negara. Selanjutnya yaitu peran penting dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, distribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi. Nah, di sini distribusi sangatlah berperan penting, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara, maka digunakan data pendapatan per kapita negara tersebut. Nah, jikalau pendapatan per kapita suatu masyarakat di suatu negara itu akan berdampak dan sangat membantu terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Namun, penggunaan data pendapatan per kapita tersebut memiliki kelemahan karena tidak mampu memberikan gambaran tentang perubahan mengenai distribusi pendapatan maupun perkembangan dalam kesempatan kerja. Padahal hal tersebut penting untuk mengetahui keberhasilan pemerataan pembangunan yang telah dicapai oleh suatu negara, khususnya negara berkembang. Maka dari itu, secara umum dapat digambarkan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita suatu masyarakat, maka makin kecil proporsi jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan. Nah, ketika pendapatan per kapita suatu masyarakat di suatu negara semakin tinggi, maka penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan semakin kecil, dan itu akan membantu dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan suatu negara. Namun, hal ini tidak berlaku mutlak karena besarnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dipengaruhi oleh corak distribusi. Pendapatan, maka persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan akan semakin besar pula. Itu saja yang dapat saya sampaikan selaku pemateri dari kelompok 4 meneruskan penjelasan dari teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.